Yo, action bang. Ya. Selamat siang Bang. Halo, siang. Bagaimana hari ini agendanya apa aja Bang? Hari ini kita mau ke lantai 6, mau ke LMKN. Oke. Dan rangka apa Bang? Mau meneruskan surat somasi yang kita terima. Kemarin kan kita di somasi tuh yang ini karaoke ya, di Depok. Nah, ini kita mau serahkan ke LMKN di atas ya. Oke, Jadi mungkin akan saya ke atas dulu ya. Nanti hasilnya kita obrolin di bawah. Oke? Oke, siap. Terima Thank kasih you ya. Bang. Thank you, bang. Lantai 6. Bang, kalau boleh tahu hari ini yang akan dibuktikan ke LMK sendiri bawa bukti apa aja, Bang? Ya kita punya apa namanya, bukti bayar, terus lisensi kita punya semua. Legalitas kita lengkap, makanya kita mau bawa ke atas. Mungkin Sama surat somasinya kita bawa ke atas. Mungkin nanti akan bertemu dengan siapa di LMK-nya Sama Bang? komisioner LMKN. Oh, komisioner. Langsung. Udah Untuk janjian juga berdiskusi sih. gitu ya, Iya, Bang? langsung. Diskusi. Ditunggu aja hasilnya ya, oke? Siap. Kita boleh tahu. Baik. Oke, udah. Bang, mungkin seperti apa ini menanggapi somasi yang dilayangkan? Ya, alhamdulillah tadi aku udah ke atas ya ke LMKN, diterima dengan baik. Alhamdulillah LMKN keren banget. Jadi aku serahkan somasinya ke LMKN, diterima. Di atas tadi dikasih penjelasan sama pihak LMKN bahwa kami pengusaha karaoke semua industri hiburan ya itu dipayungi oleh LMKN, dilindungi oleh undang-undang, ada pasalnya juga. Jadi kami sampai sejauh ini merupakan usaha yang legal, bukan ilegal. Nah, perihal untuk pembayaran royalti itu bisa para pencipta lagu langsung, bukan kita, karena kita turutin terus bayar terus ya. Jadi sampai detik ini tidak ada yang kami langgar mengenai karya atau hak cipta. Jadi sudah clear, kita sudah ke atas. LMKN juga sudah lihat berkas-berkas kita, valid, dinyatakan memang kami legal dan kami tidak bersalah. Dalam arti tidak ada pasal yang kami langgar. Jadi kita tidak ada kesalahan mengenai penggunaan lagu. Karena ada di pasal berapa? Dari Pasalnya ada di sini, boleh lihat. dari LMKN. Saya lihatkan langsung. Nah, ini coba dibacain ya. Ini pasal berapa ini? Oh ya, pasal 87 dari LMKN ya. Ya. Nah, ini penggunaan hak cipta. Di sini kita sudah diatur bahwa kita dilindungi selama kita menjadi anggota dan bayar. Seperti ini. Itu hak-hak penyanyi pencipta sudah kita bayar semua. Kalau misalkan ada pencipta yang menanyakan jumlahnya atau gimana, itu langsung ke LMKN, bukan ke kita. Bang, itu termasuk yang dibayarkan itu lagu Usman juga atau seperti apa Bang? Kalau itu langsung ditanyakan ke LMKN sebenarnya, karena bukan ranah kita. Nah, sekarang gini, pencipta lagu, ini lagu kan banyak ya, ratusan ribu lagu, bahkan mungkin jutaan lagu. Pencipta lagu itu juga banyak, ratusan ribu juga. Kebayang kalau setiap pencipta lagu somasi, itu karaoke di Indonesia nggak ada. Bukan hanya karaoke, tempat hiburan nggak ada, restoran yang nyetel lagu nggak ada. Ya kan sibuk ngurusin itu aja. Jadi regulasinya kan pasti berantakan kan. Makanya sama pemerintah dibentuk LMKN, lembaga yang resmi dipayungi oleh pemerintah. Dan saya termasuk orang yang hadir saat pembentukannya di Polda saat itu. Ada teman-teman artis baik, ada Inung, ada Ahmad Dhani, semuanya hadir saat itu. Makanya setelah LMKN terbentuk sudah tidak ada lagi tuh somasi-somasi. Baru kali ini ada lagi somasi. Makanya tadi aku sih sebenarnya agak kaget ya. Baru ngirimin somasi, terus langsung respon segala macam. Ya agak bingung juga maksudnya. Mungkin Pak Usman ya, mungkin Pak Usman belum tahu atau gimana. Terus somasinya juga dilayangkan ke Ayu Ting Ting, padahal kan pemilik brand karaoke kan aku nih, ya kan mungkin harus cari tahu dulu siapa sih pemilik brand Ayu Ting Ting karaoke sebenarnya. Salah kayak lagunya Ayu Ting Ting yang alamat palsu. Jadi yang harus dituju sebenarnya manajemen Ayu Ting Ting karaoke.
personalnya ke aku langsung. Bang, tapi tadi udah di cross check nggak sih kalau lagu Usman ini sudah terdaftar di LMK atau belum tuh? Bang? Kalau itu sih ranahnya LMKN ya, aku nggak ke situ, aku cuma kasih laporannya aja, sudah diterima dengan baik oleh LMKN, nanti pun dari pihak LMKN akan menghubungi Pak Usmannya gitu. Jadi aku nggak mau bikin aturan baru, aturan sendiri nggak mau, aku ikutin aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, ya udah. Aturan baku dari LMKN itu. Nah, aturan bakunya seperti itu, udah kita ke situ. Pokoknya abang udah menjalankan tugas Sudah, abang sebagai prosedur sudah dijalankan, legalitas sudah clear, outlet kita banyak yang omsetnya turun karena pandemi, banyak yang tutup, nggak kayak dulu kan karaoke itu, tapi kita tetap bayar, dan asal tahu ya, untuk pembayaran royalti ke para teman-teman musisi pencipta lagu segala macam itu mungkin paling besar dari karaoke. Dan kita termasuk pengusaha yang support teman-teman di industri hiburan. Kita paling banyak berkontribusi. Boleh ditanya ke LMKN, paling gede pendapatan LMKN di tempat hiburan pasti karaoke. Ya aku juga kan basicnya musisi kan, banyak teman-teman juga pecinta lagu, makanya aku juga pasti concern lah mikirin juga. Bang, merespon somasinya seperti itu sudah ada komunikasi atau belum? Kemarin sih sama orang aku ada komunikasi ya, WhatsApp segala macam. Cuma kan dari pihak Pak Usman kan cepat banget tuh, baru WhatsAppan langsung preskon, langsung ada di TikTok, ada di YouTube, ada wah masif banget ya. Jadi aku juga membobardir gitu kan ya, yang sah-sah aja sih nggak apa-apa juga sih. Cuma kan ya teman-teman masyarakat netizen tahulah arahnya kemana. Bang, tapi terkait dengan somasi ini, apakah dari abang sudah ada komunikasi dengan manajemen dari Ayu Ting Ting sendiri? Sudah. Mungkin seperti apa Sudah, komunikasi mereka? jadi karena dari manajemen Ayu Ting Ting juga tahu apa namanya aturannya seperti apa, LMKN gimana, ya santai aja sih. Karena memang sudah tahu regulasinya sudah jelas. Jadi pihak dari manajemen Ayu cuma kontak ke aku, Bang, udah tahu berita udah. Ya udah Bang, kalau gitu silakan dilanjut. Aku udah bilang oke, kita akan ke LMKN. Jadi nggak ada yang gimana panik, nggak ada. Karena kita udah on the track, udah benar. Bang, tapi kan besok rencananya kan somasi hari ini terakhir. Besok abang akan dilaporkan rencananya. Nggak apa-apa, itu bebas kok. Orang tuh mau ngelaporin, pencipta lagu mau ngelapor, mau apa, itu bebas, karena hak mereka kan. Ya tetap aja saya dilaporin, tetap ujung-ujungnya ke LMKN lagi. Laporannya akan saya terima, saya serahkan kalian ke LMKN. Begitu. Aturannya seperti apa sih Bang ketika mungkin penyanyinya tidak terdaftar di jadi gini, LMKN? buat teman-teman penyanyi ya, pencipta lagu segala macem, saran aku sih daftar ke LMKN. Karena payung hukumnya jelas, dan LMKN adalah lembaga yang memang dipayungi oleh pemerintah langsung gitu. Jadi kan kalau industri ini tidak ada lembaga yang memayunginya, kebayang berantakan. Nah makanya ada LMKN dibentuk. Nah jadi aku mengundang teman-teman nih semua nih, para pencipta lagu, yuk merapat ke LMKN. Dan sama teman-teman juga nih yang punya usaha industri hiburan yang menyetel lagu segala macam, merapat juga ke LMKN. Ada pesan dari Ayu nominalnya gitu kan? Mungkin menanggapi nominalnya bagaimana? Emang nominalnya gimana? Satu lagu 1 miliar, Satu total lagu 5 1 miliar. miliar. Ya nggak apa-apa, mau satu lagu 1 miliar, 5 miliar, 1 T juga nggak apa-apa. Ya kan hak. Kita nggak boleh ngelarang orang somasi, nggak boleh ngelarang orang beracara, nggak boleh. Ya hak mereka. Tetap aku hargain. Kan kita juga nggak tahu kan, maksudnya aku hargain. Ya silakan. Ya tetap kalau aku akan kembalikan lagi ke LMKN. Karena memang kita ikutin aturan yang sudah ditetapkan bersama LMKN. Tapi tahu nggak sih Usman ini siapa Bang? Mungkin penyanyi Enggak, mana? aku sih baru tahu kemarin ya. Aku baru tahu Pak Usman tuh aku baru lihat kemarin, lihat sekilas penyanyi lagu-lagu Ambon gitu ya. Lagunya juga aku nggak tahu. Tapi di karaoke abang sendiri ada nggak lagu-lagu dia? Oh sudah di cross check Atau itu listnya belum? gitu, Depok, Bang? di Depok itu sempat ada. Cuma karena masalah ini timbul ya, gimana mungkin sudah sama tim udah dihapus kali ya. Di Tapi playlistnya udah di sempat ada ya Bang? Iya, sempat ada. Jadi gini, untuk lagu-lagu sendiri kan lagu karaoke ya. Semua orang bisa akses di mana aja ada. Di YouTube, di mana semua orang bisa karaoke di rumah. Ya kebayang kalau misalkan semua penyanyi tidak ada lembaga yang menaungi, nggak ada LMKN, semua mensomasi, karaoke tutup, ya kan? Nggak akan ada tuh karaoke itu.
restoran segala macam nggak akan menyetel audio. Jangan sampai teman-teman yang nyanyi di rumah disomasi juga. Kan nggak, jadi kan berantakan kalau regulasinya nggak diatur kan. Makanya fungsi LMKN di situ. Makanya aku terima kasih banget sama LMKN sudah menjembatani, sudah dikasih penerangan segala macam ya. Jadi kita tenang. Jadi somasi yang kami terima sudah kami serahkan ke LMKN. Goalsnya gimana, Pak? Akan duduk bersama atau seperti apa? Jadi goalsnya itu mungkin Pak Usmannya ke LMKN. Dipanggil? Ya entah dipanggil, entah menghadap, terserah. Atau bikin pertemuan sama abang juga? Kalau mungkin? ke aku sih enggak ya, kalau aku kan memang sudah kita ikutin terus aturannya. Ya kita ke LMKN bayar, kita jadi anggota LMKN, kita punya sertifikasi segala macam sudah, legalitas kita udah jelas. Jadi kalau aku ketemu sama pihak mereka ya nggak ada hubungannya juga, karena memang ke LMKN lembaganya kan. Jadi ya kalau itu ya Pak Usmannya ke LMKN. Ya kecuali dari LMKN manggil aku ya, oke. Aku datang. Pengennya gimana? mungkin Bang? Pengennya aku sih Duduk bareng? ya pengennya aku sih mungkin Pak Usmannya kontek-kontekan sama LMKN ya, itu sih pengennya gitu. Tapi untuk duduk bareng atau? Kalau duduk bareng mungkin kemarin mau, tapi kalau sekarang kan aku lihat Pak Usmannya langsung ajar press call kita jedang. Ya lebih baik ikutin aturan yang ada. Aku mau bikin aturan sendiri enggak, jadi aku juga dapat saran dari LMKN tadi ya, kalau misalkan mau dilanjuti lewat LMKN. Harus melibatkan. Ya melibatkan LMKN, memang lembaga yang resmi ya, pasalnya punya, pelindungan hukumnya jelas gitu. Jadi kita nggak mau bikin aturan baru, siapa kita kan, kita ikutin aja. LMKN bilang begini Pak, ya sudah kita ikutin. Kita Angel nggak mau- gimana, Bang? lagi syuting. Khawatir gak maksudnya ini? enggak bikin enggak masalah? kayak Angel juga paham kok, dia paham banget karena memang dulu juga sempat ada yang kayak gini dulu tahun 2016 17 pernah ada beberapa kali, cuma begitu si pencipta tahu LMKN, ketemu dengan pihak LMKN, clear, langsung clear. Berarti nggak khawatir ya maksudnya? Enggak, karena kan memang kan LMKN kan lembaga resmi, bukan lembaga yang gimana, memang semuanya kan ke LMKN dan kita juga dilindungi oleh LMKN. Bang, ada pesan nggak dari Ayu Ting Ting mungkin perihal? Dari Ayu langsung sih enggak, dari manajemennya juga nggak ada pesan gimana, cuma dari teman-teman manajemennya Ayu cuma ya udah segera ke LMKN aja, limpahkan perkaranya ke LMKN aja, berkas somasinya kasih ke LMKN dan gitu. Karena dari manajemen Ayu juga udah tahu memang ini ranahnya LMKN gitu. Bang, outlet Ayu itu ada berapa keseluruhan? Terus kalau mengalami penutupan berapa? Awal itu ada hampir 15 kalau nggak salah ya, pandemi segala macam, ekonomi, mungkin sekarang tinggal 4 apa 5 gitu. Itu di Jakarta, Depok atau di luar? Depok ada, Cibinong, Taman Mini, yang duanya di luar kota, yang lainnya tutup karena memang kan ekonomi sedang tidak baik-baik saja kan. Karaoke juga sudah tidak seperti dulu kan, makanya outlet sekarang tuh masih bisa bertahan, bisa gaji karyawannya juga alhamdulillah. Dan kita ya karaoke itu satu sumbangsi ke teman-teman artis tuh gede banget, kita bayar royalti terus tiap tahun, terus kita buka lowongan pekerjaan juga, terus gimana kita buka itu industri di sekitarnya juga ikut berkembang ya, jadi harusnya sih ya kita disupport lah. Sama besar Ayu nggak menjamin itu? Jadi gini, semua brand